Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami ya, King Yomat Yes, YouTuber spesialis membahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas lanjutan matematika minat. Pertemuan 4 ya, penerapan masalah maksimum dan minimum. Nomor 431 sampai 450. Komponen dasarnya adalah menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemusuhan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecunguan kurva fungsi trigonometri. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecunguan kurva fungsi trigonometri. Nah, ini ada diberikan langkah-langkah pemecahan masalah maksimum minimum ya. Yang pertama itu tetapkan besaran yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan. Besaran ini biasanya dilambangkan dengan huruf agar kita dapat dengan mudah menuliskan model matematika. Yang kedua itu tentukan formula untuk model matematika dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terapkan metode maksimum minimum di interval tertutup. Yang keempat, berikan tafsiran terhadap hasil yang diperoleh pada langkah 3 yang disesuaikan dengan masalah semula agar ketelitian dari jawaban lebih akurat dan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1, tentukan ukuran persegi panjang dengan keliling 100 meter yang luasnya paling maksimum. Jawab ya. Keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Lalu keliling persegi panjangnya kita ganti dengan 100 meter ya. Kita ganti dengan 100 meter. Berarti kita bisa tuliskan bahwa 100 sama dengan 2P tambah 2L ya, dikali massa 2-nya. Jadi kita bagi 2, berarti 50 sama dengan P tambah L. Pendirikan P-nya, jadi P sama dengan 50 kurang L. Nah, ditanya luas maksimum, berarti rumusnya luas panjang itu panjang kali lebar, sama dengan 50 kurang L kali L, sama dengan 50 L kurang L kuadrat. Nah, syaratnya itu turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi, dari 50 L kurang L kuadrat itu mau diturunkan, jadi turunannya adalah 50 kurang 2L sama dengan 0. Jadi 50 sama dengan 2L. L sama dengan 25. Panjang sama dengan 50 kurang L ya. Jadi kita bisa tulis 50 kurang 25 adalah 25. Jadi panjangnya 25 dan lebarnya 25. Nah, berarti luas maksimumnya tinggal substitusi panjang kali lebar. 25 kali 25 adalah 625 meter pangkat 2. Lalu latihan soal pertemuan 4 matematika minat aplikasi turunan fungsi trigonometri. Perhatikan gambar berikut, gambarnya, dan ditanya panjang PB ditambah AP itu menjadi minimum. Ini ada grafiknya, terus ada kata-kata bijak. Seorang boleh mengalami pahit, getirnya perjalanan hidup, tetapi dia tidak boleh berhenti dan tak boleh kehilangan impiannya. Sekali lagi, seseorang boleh mengalami pahit, getirnya perjalanan hidup, tapi dia tak boleh berhenti dan tak boleh kehilangan impiannya. Cakep. Terus ada nomor 432. Dan kita lanjut pembahasan di contoh 2 ya. Selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 cm kali 9 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan tinggi kotak TCM. Ditanya adalah tentukan ukuran kotak tersebut agar memiliki volume maksimum dan tentukan volumenya. Ukuran kotak itu 20 kali 4 cm. Jadi panjangnya adalah 24 kurang 2T.
lebarnya adalah 9 kurang 2T ya. Kan dipotong masing-masing ujungnya. Jadi T sama dengan T, volume panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volumenya tinggal disubstitusi 20. Panjangnya 24 kurang 2T dan lebarnya 9 kurang 2T kali tinggi. Dikali masuk semua maka diperoleh volume T adalah 4T pangkat 3 dikurang 66T kuadrat ditambah 216T. Syarat mencari maksimum minimum itu turunan pertama harus sama dengan 0. Jadi kita turunkan VT, 4T pangkat 3 kurang 66T ditambah 216T adalah 12T kuadrat kurang 130T tambah 216 sama dengan 0. Sederhanakannya masing-masing bisa dibagi dengan 12. Hasilnya adalah T kuadrat kurang 11T tambah 18 sama dengan 0. Itu kita faktorkan menjadi T kurang 9 dikali T kurang 2 sama dengan 0. Maka nilai T sama 9. Jadi volume ketika T-nya 9 adalah, kasih masuk ke rumus volume yang tadi ini. T-nya diganti 9-nya jadi 4 kali 9 pangkat 3 kurang 66 kali 9 kuadrat tambah 216 kali 9. Jadi 4 kali 9 pangkat 3 kurang 66. 9 pangkat 2 tambah 216 kali 9. Hasilnya adalah minus 486. Itu untuk T kurang 9 sama 0. Sekarang untuk T kurang 2 sama 0, maka nilai T-nya sama dengan 2. Jadi kasih masuk, jadi 4 kali 2 pangkat 3 kurang 66 2 kuadrat tambah 216 kali 2 sama dengan 200. Ini minimum, tidak ada volume yang minus ya. Jadi yang diambil adalah volumenya adalah 200 cm pangkat 3. Jadi nilai T-nya yang diambil adalah T sama dengan 2. T sama 2 berarti tingginya 2 cm. Panjangnya tadi rumusnya adalah 24 kurang T ya. Ketika T-nya diganti 2, maka 24 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2 adalah 4. Jadi 24 kurang 4 adalah 20 cm. Nah, lebar tadi diketahui bahwa L sama dengan 9 kurang 2T. T-nya diganti 2 ya, jadi 9 kurang 2 kali 2. 9 kurang 4 adalah 5 cm. Nah, sudah itu ukurannya, jadi lebarnya 5, panjangnya 20, dan tingginya 2 cm. Oke. Setelah itu ada latihan soal nomor 433. Dan ada kata-kata yang bagus ini. Ya, jangan pernah menghitung apa yang telah kau berikan, tapi ingatlah apa yang telah kau terima. Sekali lagi ya, jangan pernah menghitung apa yang telah kamu berikan, tetapi ingatlah apa yang kau terima. Begitu. Selanjutnya, nomor 434. Dan ada contoh 3 ya. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya per hari ialah 2X tambah 1.000 per X kurang 40.000 rupiah. Tentukan biaya total proyek minimum. Kita jawab biaya per hari adalah 2X tambah 1.000X kurang 40.000 rupiah. Hanya biaya proyek minimum. Kita jawab ya. Biaya proyek adalah banyaknya hari kerja dikali biaya. Maka T sama dengan C kali D, di mana D adalah banyak kerja hari sehingga didapati persamaan T sama dengan 2X tambah 1.000 per X kurang 40 kali X. T sama dengan 2X kuadrat kurang 40 tambah 1.000. Agar diperoleh biaya minimum, maka turunan pertama harus sama dengan 0. Jadi 4X kurang 40 sama dengan 0 nya diturunkan dari TX. Turunan dari 2X kuadrat kurang 40 tambah 1.000, turunan pertamanya adalah 4X kurang 40 harus sama dengan 0, maka 4X sama 40, X sama dengan 10.
Jadi agar biaya proyek minimum, maka proyek harus diselesaikan dalam waktu 10 hari. Biaya minimum yaitu substitusikan X ke 10, maka TX adalah 2 sekuadrat kurang 14 tambah 1000. Untuk mencari biaya minimumnya, maka TX sama dengan 2 kuadrat kurang 14 tambah 1000. Disubstitusi nilai X-nya 10 ya, jadi 2 kali 10 kuadrat kurang 40 kali 10 tambah 1000. T10 berarti 2 kali 100 kurang 400 tambah 1000. 200 kurang 400 tambah 1000. Hasilnya T10 adalah 800. Karena TX dalam ribu rupiah, maka biaya minimumnya adalah 8.000 kali 1.000, 800.000 rupiah. Itu dia. Nah, ada latihan soal nomor 435 dan ada kata-kata yang bagus ini. Gambar pemandangannya. Mentari siang ini menyengat jiwa. Teringat akan senyummu, manis rasanya. Begitu segar lagi rasanya. Selamat siang ya cinta. Asik sekali. Sekali lagi, mentari siang ini menyengat jiwa. Teringat akan senyummu, manis rasanya. Begitu segar lagi rasanya. Selamat siang ya cinta. Asik. Oke, nomor 436. Dan kita pindah ke contoh 4. Dua kandang berdampingan. Oke. Masing-masing dengan ukuran panjang X dan lebar Y, serta luasnya adalah 36 meter kuadrat. Agar panjang pagar yang dibutuhkan adalah tidak lebih dari 43 meter. Tentukanlah nilai X. Kita jawab ya. Jadi luas itu panjang kali lebar atau X kali Y sama dengan 36 meter kuadrat. Tentu saja luas sama dengan XY sama 36, maka Y harus sendiri 36 per X. Keliling pagar itu kurang atau sama dengan 43 ya. Jadi 4X tambah 3Y kurang dari 43. Lalu 4X tambah 3 kali 36 per X kecil 43 ya. Y-nya diganti 36 per X. Kita kalikan semua kanan kiri dengan maka diperoleh 4X kuadrat kurang 43X tambah 108 kecil sama dengan 0. Kita kalikan semua dengan X ya. 4X kuadrat kurang 43X tambah 108 kecil sama dengan 0. Difaktorkan jadi 4X kurang 27. X kurang 4 kecil sama dengan 0. Jadi X kecil sama dengan 27 per 4 atau X besar sama dengan 4. Atau kita bisa tulis 4 kecil sama dengan X kecil sama dengan 27 per 4. Cakep. Itulah nilai X ya. Nah, ada latihan soal pertemuan 4 nomor 437. Terus ini ada kata-kata yang bagusnya. Datang bersama adalah permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, bekerja bersama adalah kesuksesan. Cakep sekali. Sekali lagi ya, datang bersama adalah permulaan, tetap bersama adalah kemajuan, dan bekerja bersama adalah kesuksesan. Gambar suami istri atau pacar laki-laki perempuan. Kita lanjut nomor 438, ini soal latihannya ya. Dan kita pindah ke contoh 5. Sebuah kaleng tertutup berbentuk silinder mempunyai volume 128 dm pangkat 3. Agar luas permukaannya minimum, maka tinggi kaleng adalah berapa? Volume tabung adalah 128 dm pangkat 3. Jadi ditanya tinggi tabung agar luas permukaan minimum. Dijawab volume tabung adalah VR kuadrat T. Jadi diganti volume tabung jadi 128 ya. 128 dm pangkat 3 adalah V kali R kuadrat kali T. T harus sendiri, maka 128 per VR kuadrat. Itulah persamaan pertama. Nah, luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 VR kuadrat tambah 2 VRT. Ini disebut dengan persamaan kedua. Substitusi persamaan 1 dan 2 ya. Masukkan ganti T-nya.
Jadi luasnya tadi 2 VR kuadrat tambah 2 VRT. Diganti T-nya 128, maka 2 VR kuadrat tambah 2 VR kali 128 per VR kuadrat. Diturunkannya, dikalikan ini V-nya dicoret, R pangkat 1 per R pangkat 2 jadi R pangkat min 1. Terus 2 kali 128 adalah 256. Ini 2 VR kuadrat sama dengan 256 kali R pangkat min 1. Agar didapat luas minimum maka L aksen sama dengan 0. Jadi tadi soalnya L adalah 2 VR kuadrat tambah 256 per R. Diturunkan L aksen sama dengan 4 VR kuadrat, 4 VR dikurang 256 per R kuadrat sama dengan 0. Pindahkan 256-nya, maka 4 VR adalah 256 per R kuadrat. R-nya baku bagi ya, jadi kalikan silang ini, R-nya pindah ke bawah, jadi 4Pi sama dengan 256 per R pangkat 3. Jadi R pangkat 3 saja 256 bagi 4Pi. 4-nya pindah jadi bagi ya. Jadi R pangkat 3 adalah 64 per Pi. Atau R bisa tulis jadi akar dari 64 per Pi dari akar pangkat 3. Atau bisa ditulis sebagai begini. 4Pi kuadrat per 4Pi pangkat 2 per 3 per Pi ya. Jadi T-nya adalah 128 per Pi R kuadrat. 108 per Pi dikali 4Pi pangkat 2 per 3 per Pi pangkat 2. Jadi 108 per 16 Pi pangkat 1 per 3. Atau T-nya adalah 8 per Pi pangkat 1 per 3 desimeter. Itulah dia ya. Nah, ada latihan soal nomor 439 dan kata yang bagus, belajarlah dari bulu ketek walaupun selalu terhimpit, tetapi tetap tegar, bertahan, dan tetap bertumbuh. Belajarlah dari bulu ketek walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Cakep. Ada nomor 440, dan bagi yang mau belajar lebih banyak ini kami berikan latihan soal nomor 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 ya. Terima kasih, thank you, sesi dan karigato gamsahayo krasi kapsi mersi kure semangat, semoga bermanfaat positif dan salam sukses selalu untuk kita semua, amin. Ya, demikian video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan selamat belajar.